Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya Wulan Ramadhani kelas 11 PJKT 2. Di sini saya akan membahas bab 5 yaitu yang berjudul Mikrotik Akses. Di bab 5 ini daftar isinya terdapat 9 materi. Yang pertama yaitu metode akses router OS. Kita akan membahas tentang mikrotik akses. Kita akan belajar bagaimana cara mengakses di mikrotik dan bagaimana cara mikrotik itu diakses. Mikrotik itu bisa dijalankan ketika kita menjalankan router OS, yaitu router board. Nah, itu bisa menggunakan real device atau yang non-real device, atau yang bisa kita install di PC. Aplikasi apa lagi sih yang menjembatani agar mikrotik yang tercolok pada PC kita bisa terakses? Caranya, kalian bisa mengaksesnya dengan keyboard, serial console, remote server telnet atau SSH, Winbox, FTP, API, Quickset, dan Webfix, Mac Telnet, lokal, dan Mikrotik DX. Untuk yang Winbox, kalian bisa ke Chrome terlebih dahulu, kemudian kalian ketikkan install Winbox. Kemudian enter. Kita klik yang dari mikrotik. Lalu kita akan download yang Winbox version 4 beta 35. Kita pilih yang pilihan Windows. Ini sedang diinstal. Nah, untuk akses mikrotik pada Winbox, pada awal pertama kali itu bisa klik MAC address, lalu klik connect. Setelah itu kita bisa pasang IP address sehingga nantinya kita bisa melalui IP address tanpa MAC address. Kemudian kita pertama kali mengakses mikrotik, maka akan ada informasi router OS default configuration. Nah, itu bisa di remove saja, jadi kita lakukan konfigurasinya secara kosongan. Nah, selain menggunakan Winbox, kita juga bisa menggunakan dengan FTP. Fungsinya itu untuk mengambil data di mikrotik. Bisa juga kita menggunakan API. API ini biasanya digunakan untuk network programming. Selain itu, kita bisa menggunakan Quickset dan Webfix yang menggunakan HTTP. Jadi, kalian mengaksesnya di web browser ya. Kemudian ada juga mikrotik TIC-App. Ini untuk mengecek mikrotik interface-nya itu bandwidth-nya ada berapa secara real time. Nah, untuk pembelajarannya kita tidak perlu khawatir jika tidak mempunyai real device, karena nanti kita akan menggunakan lab virtual environment dalam pembelajaran kita kali ini. Jadi nantinya kita akan menggunakan lab virtual, yaitu Pinet Lab. Nah, jadi ini Pinet Lab ini ya teman-teman. Pinet Lab itu semacam Cisco paket tracer. Pinet Lab atau lab alat emulator jaringan paket. Caranya bisa persiapkan environment Pinet Lab yang sudah tersedia perangkat virtual mikrotik. Lalu persiapkan aplikasi Winbox, lalu lakukan koneksi antara ISP dengan router, lalu connect virtual mikrotik using Winbox. Lalu kita ke materi yang kedua yaitu akses router board menggunakan Winbox. Untuk akses mikrotik, kita perlu perangkat mikrotiknya, kemudian dicolokkan ke port yang ada di laptop kita. Tapi kalau kita belum punya perangkat aslinya, kita bisa menggunakan perangkat virtual. Untuk mengaksesnya kita menggunakan Winbox. Jadi nanti tampilan Winbox-nya itu seperti ini ya teman-teman. Bisa diakses dengan MAC address maupun IP address. Perlu kalian ketahui kalau aplikasi Winbox defaultnya itu memiliki format .exe. Jadi dia hanya bisa diakses melalui Windows. Tapi jika kalian memakan OS lain seperti Linux atau Mac OS, jangan khawatir, karena OS lain seperti Linux atau Mac OS, karena kalian bisa menggunakan aplikasi lain seperti crossover atau aplikasi lain yang bisa kalian cari. Bagaimana cara memasang Winbox di masing-masing OS? Kalian bisa memasang kabelan dari laptop itu di port selain port 1. Nah, kenapa? Karena defaultnya port yang pertama itu ada firewallnya, jadi biasanya digunakan untuk terhubung ke internet.
Lalu kita kembali ke Atlas Virtual Mikrotik Pinet Lab, yaitu environment yang akan kita gunakan untuk pembelajaran kita kali ini. Jadi kalian nggak perlu khawatir jika ingin belajar mikrotik tapi kalian nggak punya perangkat mikrotik yang asli. Kita bisa menggunakan lab environment secara virtual. Dan salah satu platformnya adalah Pinet Lab. Pinet Lab itu multi platform, jadi seperti mikrotik, Cisco itu semuanya bisa. Pertama-tama kalian bisa ke Chrome, lalu kita ketikkan mikrotik.com. Kita pergi ke software, lalu kita klik yang cloud host router, kemudian kita cari yang raw disk image. Nah, kita klik yang raw disk image ini. Di sini sedang di download ya teman-teman. Nah, lalu kita memerlukan aplikasi WinSCP. Kita cari WinSCP, lalu enter. Kita klik yang paling atas, kemudian kita download WinSCP. Nah, ini masih di download ya teman-teman. Nah, kemudian kita perlu menyimpan file Pinet Lab-nya yang akan kita import menggunakan virtual machine. Kita ketik https://pinetlab.com/page/download. Lalu kita enter, kita klik yang link download Pinet di Google Drive. Nah, ini kita download, kemudian tetap download. Maka di sini sedang mendownload ya teman-teman. Kemudian ini kita ke file Pinet tadi, kita klik 2 kali. Di sini kita kasih nama Pinet Wulan, kemudian kita import. Nah, ini kita tunggu saja. Nah, jika sudah, kita langsung saja jalankan VM-nya. Nah, di sini kita login dengan root. Untuk passwordnya kalian bisa, jika belum dikonfigurasi, kalian bisa menggunakan password Pinet. Nah, ini kita sudah berhasil login. Cara cek IP-nya itu di bawah tulisan user login ya teman-teman, yang IP address for Pinet. Jadi IP-nya itu adalah 192.168.233.130. Kemudian kita akan buka di WinSCP, lalu file protokolnya diganti menjadi SCP. Nah, di sini hostname-nya itu IP yang tadi. Untuk portnya masih sama, yaitu 22. Username-nya kita root, lalu passwordnya Pinet. Lalu kita login, lalu kita akan mengupload dari file CHN-nya. Kita klik gambar folder ini 2 kali, lalu kita cari yang OPT, lalu unit lab, kemudian add-ons, lalu Gemu, kemudian kita klik kanan, kemudian new, kita pilih yang new directory. Kita buat folder baru dengan nama mikrotik min 6.48. kemudian kita oke. Nah, di dalam folder ini nanti kita akan mengupload file CHR-nya di sini. Kita cari file CHR yang ini kita klik kanan, kemudian upload, lalu oke.
Kemudian kita akan mengubah namanya menjadi, kita ganti nama menjadi hda.kiko2. Lalu kita ke VM lagi, kita ketikkan /opt/unit lab, lalu wrappers/unl_wrapper min a fix permissions. Lalu kita enter. Kemudian ini kita ke Firefox, kita cari IP yang tadi di VMware, itu 192. Kemudian di sini kita pilih yang online mode. Kita login dengan email. Nah, jika sudah login, kita klik yang ini, add new lab. Nah, untuk namanya kita namakan belajar mikrotik dasar. Kemudian kita add, kita klik kanan, kemudian not, kita klik yang mikrotik router OS. Lalu untuk menu option kita hapus saja. Lalu kita save. Kita klik kanan, network, namanya kita ISP. Untuk type-nya kita management include 0, lalu save. Kita nyalakan mikrotiknya. Kita hubungan kabel mikrotik ke ISP. Kemudian kita save. Ini saya pindahkan dulu. Jadi maksud dari yang tadi kita pilih manajemen include di networknya itu akan mendapatkan IP private yang 192. Nah, di sini kita login sebagai admin. Lalu enter tanpa masukkan password. Kita klik key. Lalu disuruh masukkan password baru. Skip dengan Ctrl+C. Nah, ini kita ketikkan /IP address print. Nah, ini akan muncul IP 192.168.233.142. Kemudian kita ketikkan /internet interface ethernet print. Kemudian enter. Kemudian kita salin yang ini untuk kita tempel di Winbox-nya. Kita ke Winbox, lalu kita tempel. Nah, ini untuk loginnya itu admin. Kemudian kita connect. Maka hasilnya akan seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita ke materi mengakses router port dengan Webfig. Webfig diperkenalkan sejak router OS versi 5.0 dengan fungsi yang sama dengan Winbox. Support IPv4 dan IPv6, lalu support HTTP dan HTTPS.
Dan sebagai alternatif Winbox, untuk akses router port via webfig bisa dengan mengaktifkan IP router pada browser, yaitu http://IP router. Nah, ini langsung saja kita mempraktekannya. Kita klik yang IP, lalu addresses. Maka di sini ada IP kita, dan IP ini kita akan mencoba menggunakan webfig. Lalu kita ke Firefox. Di sini kita masukkan IP yang tadi di Winbox. Jadi seperti ini tampilan dari webfig. Webfig itu tampilannya hampir mirip dengan Winbox. Ini bisa jadi opsi lain ketika kita tidak bisa meremote mikrotik, kita bisa melalui Winbox. Fungsinya kurang lebih sama seperti di Winbox. Kita buka Winbox lagi. Kita akan membahas mengenai QuickSet. Jadi menu QuickSet ini adalah menu yang digunakan untuk konfigurasi router pada mikrotik secara lebih cepat. Kalau kalian ingin mengakses mikrotik, kalian harus mengakses banyak menu. Tapi dengan QuickSet ini kita bisa mengkonfigurasi mikrotik kita hanya dengan satu tampilan saja. Tapi karena kita menggunakan mikrotik yang virtual, jadi kita tidak bisa menggunakan menu QuickSet ini. Terus juga QuickSet hanya ada pada mikrotik yang memiliki interface wireless. Selanjutnya kita ke materi remote access telnet dan SSH. Jadi telnet dan SSH merupakan metode remote yang bisa kita coba. Mereka itu based on terminal command line interface. Jadi kita bisa mengaksesnya menggunakan CLI. Seputar via teks dapat dilakukan melalui SSH, telnet, konsol, new terminal Windows, dan terminal webfig. Digunakan untuk merunning script atau ketika akan mengakses router dengan keterbatasan bandwidth. Untuk mengakses router via remote SSH atau telnet, maka bisa menggunakan aplikasi remote client seperti PuTTY, WinSCP, dan seterusnya. Kita ke terminal VNet tadi, kemudian ketikkan /IP address print tile. Lalu kita ketikkan /IP service print. Jadi di sini untuk telnet portnya itu 23. Kita akan coba di terminal, tapi sebelum itu kalian harus menginstal telnet client di PC kita. Caranya kita ke control panel, lalu ke programs, lalu programs and feature, lalu turn Windows. Kita scroll sampai telnet client. Kita centang, lalu kita oke. Ini kita tunggu saja sampai selesai. Lalu kita ke command prompt. Kita klik kanan, terus pilih yang run as administrator. Lalu kita ketikkan telnet. Kita ketikkan telnet 192.168.233.142. Kemudian enter. Lalu kita login dengan admin. Kita enter saja. Lalu cetar LC. Kemudian untuk menu telnetnya kita bisa mengganti portnya sesuai dengan keinginan. Misal jika ingin diganti, maka saat meremote akan menggunakan perintah
Telnet 23 atau berapapun tergantung jumlah port yang tadi diganti. Kemudian kita akan mencoba meremote-nya menggunakan SSH. Di sini saya akan menggunakan putih. Kita masukkan IP-nya. Lalu kita open, lalu kita login sebagai admin. Kemudian kita keluar materi serial konsol. Serial konsol digunakan apabila kita lupa atau salah dan telah mendisable semua interface pada mikrotik. Serial konsol dibutuhkan saat kita menggunakan net install. Remote via serial konsol membutuhkan kabel DB9 atau konverter USB ke DB9 menggunakan program Hyper Terminal RAID 115.200, data bit 8, parity non, start bit 1, dan flow control non. Jadi ada cara lain untuk mengakses mikrotik tanpa menggunakan IP dan MAC address, yaitu menggunakan port serial console. Dan port serial console itu ada di router boardnya. Dengan itu kita nggak perlu khawatir kalau ada serial yang terputus. Port serial console juga menjadi alternatif kalau kita nggak bisa mengakses dengan Winbox. Dengan cara ini kita hanya bisa mengaksesnya dengan mode CLI. Nggak semua mikrotik bisa diremote dengan cara ini. Hanya mikrotik yang mempunyai port serial console saja yang bisa menggunakan metode serial console. Ini untuk portnya. Jadi hanya router kelas menengah dan kelas tinggi saja yang mempunyai port serial console. Jadi seperti itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila videonya kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.